Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih detail lagi terkait penjelasan dugaan beras premium yang dioplos, saat ini reporter NTV Hasbi Allah dan juru kamera Reza Yuliansyah sudah berada di kediaman Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ya Hasbi, bagaimana dengan penjelasan lebih komprehensif dari Menteri Pertanian menanggapi temuan ini? Silakan dengan laporan Anda, Hasbi. Ya, dalam beberapa minggu ini polemik dari beras premium oplosan dan juga medium ini terus terjadi dan isunya menjadi sorotan di masyarakat begitu. Dan kami juga kemarin melakukan peliputan secara langsung baik itu ke pasar maupun juga ke supermarket. Kami masih menemukan dan ada beberapa yang memang belum ditarik. Nah, ini yang patut menjawab adalah Kementerian Pertahanan dan kali ini kami Nusantara TV berkesempatan secara langsung untuk mendatangi kediaman dari Menteri Pertanian yaitu Amran Sulaiman. Dan sebelah saya sudah ada Bapak Menteri. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Bapak, begini kita langsung to the point begitu Pak. Jadi waktu temuan awal dalam kurun waktu 2 bulan Bapak kemarin bilang di Komisi 4 sebelum masuk rapat ada anomali begitu Pak. Nah, seperti apa Pak rinciannya dan indikasi-indikasi waktu itu Pak? Jadi 1-2 bulan yang lalu kami menerima data BPS bahwasannya ada kenaikan harga tingkat konsumen. Kemudian di sisi lain adalah produksi naik sesuai BPS kan. Kemudian juga sesuai FAO semua mengatakan produksi naik, bukan kata Kementerian Pertanian. Tetapi anomalinya terjadi karena di tingkat petani produsen itu turun, penggilingan turun harga beras. Tapi di konsumen naik. Nah, pasti ada anomali. Dari situ kami berangkat. Kemudian berikutnya bahwa suplai Cipinang kurang. Aku cek datanya 5 tahun. Ternyata ada anomali juga. Keluar beras 11.000 ton satu hari. Dan tidak pernah terjadi selama 5 tahun. Berarti sudah 2 anomali. Kami cek seluruh Indonesia. Yang kami gunakan lab. Bukan Kementerian Pertanian ya. Gunakan lab 13. Ternyata 86% itu tidak sesuai standar. Dari total premium medium. Jadi Pak kalau misalkan mengeceknya melalui lab ada 13 tadi Bapak bilang, kemudian bagaimana masyarakat seperti saya dan kemudian juga Bapak dan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia ini membedakan Pak, mana beras yang secara kasat mata ini benar-benar premium dan bukan begitu, dan mana yang dicampur? Itu kan bisa kelihatan dari brokernya berapa persen. Kan kelihatan, kemudian kelihatan dari warna, kadar air, itu kan sudah dibuat standar oleh pemerintah. Sebenarnya kasat mata bisa dilihat, tetapi lebih akurat memang kalau lab, kita gunakan lab. Pemikiran kami adalah ini kesempatan emas memperbaiki tata niaga pangan. Ini arahan Bapak Presiden bahwa mafia, koruptor, itu beresin. Kemudian produksi dinaikin. Kemudian jaga petani, jaga konsumen. Nah, kami lakukan semua ini untuk kebaikan kita. Ini adalah kesempatan emas kita memperbaiki. Kenapa? Karena produk stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Dan ini tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Tetapi ironisnya harga naik. Makanya kami cek apa penyebabnya. Produksi banyak, kata BPS, bukan kata saya. Kata FAO, bukan kata saya. Tapi, kok harga naik, stok banyak. Sehingga kami cek, nah kami temukan fakta seperti ini. Kami kirim ke kepolisian datanya. Jadi, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki. Karena stok kita banyak. Kalau stok kita sedikit, itu berbahaya. Bisa spekulan main. Dan bisa mengganggu stabilitas negara. Bisa terjadi konflik sosial. Jadi kesempatan ini harus kita gunakan dengan baik. Nah Pak, bicara dengan kepolisian dan juga hukum begitu. Nah ini kan udah ada 212 yang memang ada di list dan dirilis oleh Kementan dan di tanggal 14 Juli kemarin. Lalu kemudian Pak, kemarin Bapak juga bilang di DPR sebelum masuk ke rapat ini sudah ada Kejagung dan juga kepolisian. Nah ini sejauh ini proses hukumnya seperti apa Pak? Sudah ada pemanggilan kah? Karena kami berusaha mewawancarai pihak dari beberapa PT ini, tapi mereka tidak bicara gitu. Sekarang tanggal 10
baru-baru ini itu sudah dipanggil 10 perusahaan, 26 merek. Dan berikutnya akan dipanggil lagi. Kami sudah terima laporannya langsung, Satgas Pangan, ini akan berlanjut. Dan kami menghimbau kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong deh patuhi regulasi yang ada. Janganlah mencari keuntungan. Ini beras adalah sektor yang vital. Beras bermasalah, negara bisa bermasalah. Jangan diganggu. Ini beras juga disubsidi oleh pemerintah. Janganlah bermain, yang khususnya yang dengan segala hormat, khususnya yang konglomerat, pengusaha besar, tolong kalau mau bermain jangan di sektor ekonomi rakyat, kebutuhan rakyat kecil. Kalau menengah, masyarakat menengah ke atas, mungkin tidak soal, tapi menengah ke bawah. Banyak saudara-saudara kita berada pada garis kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Dan aku pernah rasakan itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka tertekan atau ekonominya semakin terpuruk karena harga beras tidak terjangkau. Itu yang kita inginkan. Sekali lagi kami minta seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, saudaraku, kita ini jaga merah putih. Kita ini jaga ini republik ini. Caranya adalah tolong ikuti, patuhi regulasi yang ada. Kalau tidak, pasti ditindak tegas. Oke, Pak. Kemudian lalu di sini kan pasti dengan anomali ini, kemudian juga ada pemberitaan ini, integritasnya banyak yang tercoreng, Pak. Nah, takutnya berefek pada kestabilan pangan. Nah, lalu untuk menstabilkan lagi dan menjaga kepercayaan kepada masyarakat ini seperti apa, Pak? Saya kira tidak terganggu karena stok kita banyak, produksi kita banyak, tidak mungkin terganggu. Oleh karena itu kami mengambil tindakan ini. Ini momentum sudah lama kami tunggu. Kami di sudah lama di kabinet. Kami ini yang ke-7 tahun. Jadi momentum ini kami jaga. Nah, momentum kami tunggu. Momentum ini kami dapat momentum sekarang. Stok banyak, produksi banyak. Masyarakat nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Beras banyak. Stok kita ada 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dan kualitasnya bagus. Kenapa? Baru saja kita pengadaan. Pengadaan sejak Januari sampai hari ini tertinggi juga. Selama 10 tahun, 20 tahun. Kenapa? 2,7 juta ton. Ini sudah siap disalurkan. Beras murah. Sebanyak 1,3 juta ton. Dan pangan untuk bansos itu 360 ribu ton. Jadi nggak usah khawatir. Oke, Pak. Oleh karena itu, kesempatan ini kami gunakan untuk memperbaiki tata kelola pangan sehingga petani tersenyum, konsumen bahagia. Itu mimpi kami. Singkat saja, Pak, terakhir ini, Pak, ya. Tadi ada saya mendengar ada rencana untuk bagaimana nanti mempersingkat rantai pasokan makanan ke koperasi. Nah, ini apakah menjadi solusi utama bagi Kementerian Pertanian nantinya? Nah, itulah gagasan besar Bapak Presiden. Ini semua ini kita lakukan gagasan besar Bapak Presiden. Luar biasa beliau. Beliau memperhatikan luar biasa di hulu sampai di hilir. Di hulu, pupuk, irigasi, dan seterusnya. Ini alhamdulillah, seluruh Indonesia petani dulu, teriakannya adalah kekurangan pupuk dan seterusnya. Di hulu. Sekarang alhamdulillah, semua kalau kami turun, keliling, itu sudah bagus. Sekarang, yang terakhir, ini adalah solusinya ke depan adalah koperasi. Memperpendek rantai pasok. Jadi 8 rantai menjadi 3. Dari petani, koperasi merah putih, langsung ke konsumen. Oke, itu aja, Pak. Makasih banyak atas waktu ya, Pak, ya. Makasih. Kita sama-sama kawal untuk ini, Pak, ya. Makasih banyak, Pak. Ya, makasih. Ya, itu tadi adalah keterangan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memang menyatakan bahwa nanti solusinya adalah koperasi merah putih. Nah, kita tunggu saja ke depannya, kita kawal terus mengenai isu ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, sepakat Hasbi, kita kawal terus pemeriksaan dari kasus beras oplosan ini. Terima kasih Hasbiollah dan juga juru kamera Reza Yuliansyah melaporkan langsung dari kediaman Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selamat bertugas kembali.